Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan anak sekalian. Sabahul khair, selamat pagi nak. Kaifa halikum al-yawm? Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Masya Allah, antum khair. Luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Pak Puji Hartono SPDI dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kali ini kita akan belajar kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk pembelajaran kita akan laksanakan secara blended learning atau gabungan antara tatap muka terbatas dengan online untuk melengkapi dan memberikan penjelasan buat kalian, penjelasan pendukung agar kalian bisa belajar bersama dengan orang tua kalian di rumah mengenai bahasa Arab. Baiklah anak sekalian, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak sekalian, kali ini kita akan belajar bersama dengan tim kelas 6. Nah, untuk tim kelas 6 kita akan tetap kembali belajar menggunakan buku Al-Asri dari buku bahasa Arab Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah ataupun Pendidikan Bahasa Arab untuk SD Muhammadiyah. Nah, buku ini diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bukunya seperti ini ya sayang ya. Oke, alhamdulillah. Yuk langsung saja kita masuk ke halaman 69. Di halaman 69 kita akan belajar dan masuk pada tema bab yang keempat dengan judul Al-Wajibatul Madrasiyah. Al-Wajibatul Madrasiyah atau tugas-tugas sekolah. Ya, bisa dibilang dengan istilah PR. Baiklah anak-anak sekalian, pada bab ini, pada bab keempat, kita akan fokus belajar mengenai fi'lul amr, yaitu tentang kata perintah, kata kerja untuk perintah. Kalau di bab pertama kita belajar tentang fi'lul madhi ataupun kata kerja lampau, di bab kedua kita belajar tentang fi'lul mudhari, yaitu kata kerja aktif. Dan sekarang di bab yang ketiga kemarin kita masih belajar tentang al-la'bu fil maidan ataupun permainan-permainan yang kita lakukan di lapangan. Nah, kali ini kita belajar di bab yang keempat tentang al-wajibatul madrasiyah atau tugas-tugas sekolah. Tapi lebih fokus ke pembahasan tentang kata kerja yang digunakan sebagai kata perintah, atau fi'lul amr. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk lagi ke halaman selanjutnya di halaman 74. Nah, Masya Allah, di halaman 74. Oke, di halaman 74 seperti ini ya sayangnya. Nah, di halaman 74 kita akan mendapati beberapa kata sebagai kosakata baru buat kita tentang kata perintah. Yang pertama diawali dengan iqra'i. Nah, ini berasal dari kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a fi'lul madinah, yaqra'u fi'lul mudhari'nya, dan iqra' itu adalah kata perintahnya. Nah, di sini kata perintah untuk bahasa Arab dibagi menjadi dua nih. Untuk muzakkar dan untuk muannas. Jika kita berbicaranya kepada perempuan ataupun muannas, maka kita berkata iqra'i, iqra'i. Nah, tapi kalau misalnya kita berkata kepada muzakkar, kepada orang-orang yang dalam kategori muzakkar ataupun cowok, maka kita berkatanya dengan kata iqra, iqra, iqra. Jadi di sini ada ciri khas yang mendasarinya. Nah, untuk membedakannya, biasanya kalau untuk buat cowok dia kesannya tegas, iqra, iqra. Tapi untuk perempuan, iqra'i, iqra'i, ditandai dengan harokat kasrah dan huruf ya di belakangnya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, iqra, iqra'i berasal dari kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Qara'a fi'lul madi telah membaca, yaqra'u fi'lul mudhari artinya sedang membaca, sedangkan iqra' dan iqra'i itu kata perintahnya, yaitu bacalah. Iqra' adalah bacalah untuk laki-laki ataupun muzakkar, sedangkan iqra'i adalah kata perintah untuk perempuan ataupun muannas. Baiklah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kosakata yang kedua adalah uktubi. Uktubi. Nah, uktubi itu berasal dari kata kerja kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba adalah fi'lul madhinya, sedangkan yaktubu adalah fi'lul mudhari'nya. Kataba yaktubu memiliki arti menulis. Sehingga artinya ketika dia masuk menjadi kata perintah, uktub, uktubi artinya adalah
tulislah. Nah, pintar sekali. Kataba yaktubu, asal katanya kataba fi'lul madhi yang artinya telah menulis. Yaktubu fi'lul mudhari'nya nih, artinya sedang menulis. Sedangkan uktubi adalah kata perintahnya. Uktub adalah kata perintah untuk muzakarnya. Ataupun misalnya kita ngomong dengan cowok-cowok nih, maka ketika kita menjawab maka ketika kita berbicara kepada seorang yang cowok ataupun yang muzakkar, maka kita berkata uktub, ya Ahmad uktub, wahai Ahmad tulislah. Tapi ketika kita berbicara dengan seorang yang cewek, misalnya kita berbicara dengan Fatimah, maka kita berkata ya Fatimah uktubi ad-darsa, wahai Fatimah tulislah pelajaran. Jadi ketika kata perintah, kesannya itu kalau buat cowok dia tegas, uktub, sedangkan kalau buat cewek uktubi. Biasanya dicirikan dalam bentuk huruf akhir daripada kata perintah untuk cowok biasanya sakinah ataupun hurufnya huruf mati. Sedangkan kata perintah buat cewek dia masih hidup, yaitu dengan harokat kasrah di belakangnya, huruf akhirnya berharokat kasrah, lalu kemudian diakhiri dengan huruf ya. Nah, uktub, uktubi, ya Ali uktub, wahai Ali tulislah. Ya Fatimah uktubi, wahai Fatimah tulislah. Nah, bisa ya membedakannya. Lalu yang ketiga, kosakata selanjutnya adalah iftah, iftahi. Iftah, iftahi berasal dari kata fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu artinya adalah membuka. Membuka. Oke. Fataha fi'lul madhinya yaitu telah membuka, sedangkan yaftahu fi'lul mudhari'nya nih, atau sedang membuka. Sedangkan kata perintahnya iftah, iftahi. Iftah untuk muzakkar, sedang iftahi untuk muannas. Misalnya kita berbicara kepada Upin, ya Upin, iftah kitabaka, wahai Upin, bukalah bukumu. Nah, sedangkan misalnya kita ngomong sama yang perempuan misalnya, ataupun yang muannas misalnya, ya Susanti, iftahi miklamatiki. Oke, wahai Susanti, bukalah kotak pensilmu, misalnya kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah uskut, uskuti. Uskut, uskuti berasal dari kata sakata yaskutu. Sakata yaskutu artinya berdiam, diam, tidak ngomong. Sakata yaskutu artinya diam ataupun tidak ngomong. Nah, sakata fi'lul madhinya ataupun telah diam, sedangkan yaskutu artinya adalah sedang diam. Nah, kata perintahnya uskut, uskuti. Uskut, uskuti artinya diamlah. Itu kata perintahnya. Misalnya kita ngomong dengan cowok nih, wahai Jarjit, diamlah, jangan ngobrol. Maka bahasa Arabnya kita menyampaikannya adalah ya Jarjit, uskut, la tatakallam. Wahai Jarjit, jangan ngomong, diamlah. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kalau misalnya kita ngomongnya dengan yang cewek nih, misalnya kita ngomong sama Meme, ya Meme, uskuti fil fasal. Wahai Meme, diamlah di kelas. Nah, artinya adalah jangan bersuara ya, maksudnya ya. Oke, jangan berbicara. Oke, baiklah. Uskut, uskuti tadi apa artinya? Diamlah ataupun tidak bersuara. Selanjutnya lagi yang kelima adalah i'mal, i'mali. I'mal, i'mali berasal dari kata amila ya'malu. Amila ya'malu. Amila ya'malu artinya adalah mengerjakan. Amila artinya adalah fi'lul madhinya ataupun telah mengerjakan, sedangkan ya'malu adalah fi'lul mudhari'nya nih, artinya sedang mengerjakan. Sedangkan kata perintahnya adalah i'mal, i'mali. Oke, i'mal adalah fi'lul amr ataupun kata perintah untuk muzakkarnya, sedangkan i'mali adalah fi'lul amr untuk muannasnya, untuk yang perempuan. Misalnya kita ngomong dengan siapa nih? Nobita misalnya. Ya Nobita, i'mal wajibataka. Wahai Nobita, kerjakanlah tugasmu. Nah, seperti itu. Atau kita ngomong sama si Suka nih, yang cewek ini misalnya. Ya si Suka, i'mali wajibatakal madrasiyah. Wahai si Suka, kerjakanlah tugas sekolahmu. Gitu ya. Ya si Suka, i'mali wajibatakil madrasiyah. Wahai si Suka, kerjakanlah tugas pekerjaan sekolahmu. Seperti itu ya nak. Oke, baiklah. Selanjutnya ada kata udhul, udhuli. Udhul, udhuli. Udhul, udhuli berasal dari kata dakhala yadhulu. Dakhala yadhulu artinya masuk. Dakhala fi'lul madhinya atau telah masuk, sedangkan yadhulu adalah fi'lul mudhari'nya nih.
atau sedang masuk. Sedangkan kata perintahnya adalah udkhul, udkhuli. Udkhul kata perintah atau fi'lul amr untuk muzakkar, sedangkan udkhuli adalah kata perintah atau fi'lul amr untuk yang muannas tuh. Jadi udkhul, udkhuli artinya adalah masuklah. Berasal dari kata dakhala yadkhulu. Dakhala telah masuk, yadkhulu sedang masuk. Udkhul, udkhuli masuklah. Misalnya kita ngomong dengan yang cowok nih, ya Ahmad, wahai Ahmad, udkhul ilal fasal. Wahai Ahmad, masuklah ke dalam kelas. Kalau ngomongnya dengan cewek, ya Aziza, wahai Aziza, udkhuli, masuklah ilal madrasah, ke dalam sekolah. Seperti itu ya kurang lebihnya ya nak. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kata perintah selanjutnya yang ketujuh adalah istami', istami'i. Istami', istami'i berasal dari kata istama'a yastami'u. Istama'a yastami'u artinya adalah mendengarkan. Istama'a fi'lul madinya artinya telah mendengarkan, sedangkan yastami'u adalah fi'lul mudhari'nya nih yang artinya sedang mendengarkan. Jadi kata perintahnya adalah istami', istami'i. Istami kata perintah ataupun fi'lul amr buat muzakkarnya yang cowok, sedangkan istami'i adalah kata perintah atau fi'lul amr untuk yang perempuannya. Misalnya Pak Guru ngomong dengan siapa nih? Dengan Doraemon. Ya Doraemon, wahai Doraemon, istami' ila sarhil ustad. Wahai Doraemon, dengarkan ke penjelasan guru. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya Pak Guru ngomongnya sama siapa? Sama si Marsa, Marsa and the Bear. Oke. Ya Marsa, wahai Marsa, istami'i ila sarhil ustad. Wahai Marsa, dengarkanlah ke penjelasan guru. Lalu yang terakhir nih guys, yaitu ifham, ifhami. Ifham, ifhami berasal dari kata fahima yafhamu. Fahima yafhamu artinya memahami. Fahima fi'lul madinya yaitu telah memahami, sedangkan yafhamu artinya adalah sedang memahami atau fi'lul mudhari'nya. Sedangkan kata perintahnya ataupun fi'lul amrnya adalah ifham, ifhami. Ifham artinya adalah pahamilah untuk yang cowok, sedangkan ifhami pahamilah untuk yang cewek ataupun yang perempuan. Misalnya Pak Guru ngomong dengan siapa ya? Misalnya Pak Guru ngomong dengan ini nih, si Ehsan, Ehsan temannya Upin. Ya Ehsan, wahai Ehsan, ifham ad-dars. Wahai Ehsan, pahamilah pelajaran. Seperti itu ya. Atau misalnya Pak Guru ngomong sama si Susanti, ya Susanti, ifhami al-Qur'ana. Wahai Susanti, pahamilah Al-Quran. Nice, kurang lebih seperti itu. Baiklah adik-adik sekalian, itulah tadi 8 kata kerja perintah ataupun fi'lul amr yang bisa kalian pelajari kembali di rumah sebagaimana penjelasan Pak Guru tadi di sekolah. Nah, ini Pak Guru berikan penjelasan tambahan, penjelasan pendukung agar kalian bisa belajar bersama keluarga dengan nyaman di rumah. Mendampingi penjelasan Pak Guru yang sangat terbatas tadi saat pertemuan tatap muka terbatas yang hanya 30 menit. Baiklah anak sekalian, semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah dan jaga kesehatannya agar Allah selalu senantiasa melindungi kalian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak sekalian. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.